Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel ini, di mana membahas tentang tokoh-tokoh fenomenal dalam dunia Islam, khususnya para sufisme yang menjadi panutan bagi orang-orang Islam di seluruh dunia. Bahasan kali ini masih seputar para sufi yang merupakan tauladan kita bersama, yang dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan tokoh kali ini adalah tokoh sufi yang paling terkenal di dunia, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Riwayat ini diambil dari berbagai sumber untuk menambah wawasan kita dalam memahami tentang apa, siapa, dan bagaimana orang-orang sufi dalam pandangan orang Islam memahami ajaran sufisme. Berikut penjelasan singkat tentang Abu Yazid Al-Bustami. Agar lebih mendapatkan informasi tentang tokoh-tokoh Islam dunia, ada baiknya sedikit partisipasi Anda dalam mendukung channel ini. Untuk tidak lupa, klik subscribe, like, dan komen, semuanya gratis. Atas dukungan dan partisipasi Anda kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, inilah biografi singkat tentang Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang sufi abad 3 Hijriah yang berkebangsaan Persia, lahir tahun 804 Masehi atau 188 Hijriah. Nama kecilnya adalah Taifur, sedang nama lengkapnya Abu Yazid Taifur Ibnu Isa Ibnu Surusyan Al-Bustami. Dalam literatur tasawuf, namanya sering ditulis dengan Bayazid Bastami. Setelah dikaruniai seorang putra bernama Yazid, ia kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Yazid, artinya ayah Yazid. Al-Bustami sendiri adalah nisbah yang ditujukan pada daerah kelahirannya, yaitu Bistami, di Kumis, di daerah Tenggara Laut Kaspia, Iran. Ayahnya Abu Yazid bernama Isa, sedangkan kakeknya bernama Surusyan. Ayah dan kakek dari Abu Yazid sebelumnya beragama Majusi, agama bangsa Persia yang mengajarkan penyembahan kepada api dan berhala, namun kemudian masuk Islam. Kedua orang tuanya Abu Yazid adalah muslim yang taat, soleh, wara, sederhana dan mementingkan kehalalan rizki yang dicari dan diterima, serta zuhud, berperilaku seperti yang dilakukan para pendahulu yang suka berbuat baik. Meningkatkan hubungan dengan Allah untuk mencapai derajat yang mulia dan tinggi. Sedangkan, kakaknya bernama Adam dan adiknya bernama Ali yang juga sufi. Ada sufi yang memiliki nama hampir mirip dengannya, yakni Abu Yazid dan Taifur Al-Bistami Al-Asgar. Data hidup Abu Yazid Al-Bustami yang dimilikinya sangatlah terbatas. Info-info mengenai dirinya didapat dari Taifur, cucu dari Adam. Selain itu, biografi Abu Yazid juga diketahui melalui tokoh-tokoh lain yang pernah berjumpa serta mencatat ucapan-ucapannya, seperti Abu Musa Al-Dabili, Abu Ishaq Al-Harawi, dan lain-lain. Sejarah mencatat bahwa ia tidak meninggalkan suatu tulisan, barang satupun. Saat remaja, Abu Yazid mempelajari dan mendalami Al-Quran serta hadits-hadits Nabi Muhammad. Ia kemudian mempelajari fikih mazhab Hanafi, yaitu aliran metodologi fikih yang didirikan oleh Imam Hanafi, dan merupakan salah satu mazhab yang dianut oleh kaum Sunni, sebelum akhirnya menempuh jalan tasawuf. Karena ia menganut mazhab Hanafi, maka ia termasuk dalam golongan Ashabur Raqi, yakni suatu aliran yang memberikan peranan besar kepada akal atau pemikiran dalam bahasa Arab Al-Raqyu, yaitu untuk memahami hukum Islam. Sebagai orang yang mengerti hukum-hukum yang dikaji melalui fikih bermazhab Hanafi, kepatuhannya pada syariat Islam sangatlah kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari sejumlah pernyataan yang pernah diucapkannya. Ia pernah berkata demikian, "Kalau engkau melihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat, seperti duduk bersila di udara, maka janganlah engkau terperdaya olehnya. Perhatikanlah apakah ia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menjaga dirinya dalam batas-batas syariat." Selain itu, Abu Yazid juga pernah mengajak keponakannya, Isa bin Adam, untuk memperhatikan seseorang yang dikenal oleh masyarakat sebagai zahid atau orang yang menolak dunia, berpikir tentang kematian, yang memandang bahwa apa yang dimilikinya tidaklah punya nilai dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu orang tersebut sedang berada di dalam masjid dan terlihat batuk lalu meludah ke depan, ke arah kiblat di dalam masjid. Karena menyaksikan kejadian tersebut, yang mana hal ini tidak sesuai dengan adab atau akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, Abu Yazid pergi dan berkomentar, orang itu tidak menjaga satu adab dari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Bila ia begitu, ia tidak dapat dipercaya atas apa-apa yang didakwakannya atau omongannya tidak dapat dipercaya. Ia juga mengungkapkan bahwa pernah terbesit di hatinya untuk memohon kepada Allah agar dia diberikan sifat ketidakpedulian terhadap makanan dan wanita sama sekali, tetapi hatinya kemudian berkata,
Pantaskah aku meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan karena begitu taatnya pada ajaran agama, dia menghukum dirinya sendiri jika melanggar. Katanya, aku ajak diriku untuk mengerjakan sesuatu yang termasuk dalam perbuatan taat, namun kemudian diriku tidak mematuhinya. Oleh karena itu, selama setahun diriku tidak kuberi air. Kisah lain juga pernah ia alami. Sebuah riwayat memberitahukan bahwa suatu ketika ia bermalam di padang pasir dan menutup kepalanya dengan pakaian lalu tertidur. Tak disangka, dia mengalami hadat besar, yaitu suatu kondisi yang dapat menghalangi seseorang melakukan salat. Sehingga diwajibkan mandi jinabat atau mandi wajib. Akan tetapi malam itu terlalu dingin dan ketika terbangun, dirinya merasa enggan untuk mandi dengan air yang juga terlalu dingin. Abu Yazid berniat untuk mandi saat matahari sudah tinggi. Namun setelah menyadari betapa ia tidak mempedulikan kewajiban agama, akhirnya dia bangkit dan melumurkan salju pada jubahnya. Setelah itu Abu Yazid mandi dengan menggunakan jubah yang basah dan dingin tersebut lalu dipakainya kembali. Tubuhnya kedinginan, lalu ia jatuh pingsan. Banyak literatur menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 264 Hijriah atau 878 Masehi. Abu Yazid menghabiskan seluruh hidupnya di kota kelahirannya, di Bistami. Pernah ada yang berkata padanya bahwa orang yang mencari hakikat biasanya selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ia hanya menjawab, "Temanku, maksudnya, Tuhan tidak pernah berpergian, dan karena itu aku pun tidak berhijrah, berpindah dari sini." Namun tidak dapat diacuhkan ketika beberapa kali ia terpaksa menyingkir dari Bistami karena munculnya tekanan dan permusuhan dari pihak yang menganggap sufisme atau tasawufnya menyimpang. Tetapi hal itu hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Kapan istilah tasawuf ini muncul? Bermula dari generasi pertama umat Islam, yakni dari kalangan sahabat, tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat Rasul semasa hidupnya, sampai pada generasi setelahnya. Asal-usulnya sendiri merupakan pemusatan diri seseorang dalam menjalankan ibadah, pengharapan diri sepenuhnya kepada Allah, juga penjauhan diri dari harta maupun kenikmatan yang lain. Perlu dipahami bersama, tujuan dari tasawuf sendiri adalah untuk mengenal Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang perilaku tasawuf, di antaranya surat Al-A'la ayat 14, surat Asy-Syams ayat 9, dan Ali Imran ayat 164 yang berbunyi. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul, dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Abu Yazid pernah ditanya perihal Sufi. Pertanyaan itu kemudian dijawabnya sebagaimana berikut. Sufi adalah orang yang tangan kanannya memegang kitabullah, Al-Quran, sedangkan tangan kirinya memegang sunnah Rasulullah. Salah satu matanya memandang ke surga dan yang lainnya memandang ke neraka. Baginya dunia hanyalah sarung dan akhirat adalah mantelnya. Kemudian sambil berseru, "Labaika ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah." Abu Yazid adalah orang yang menempuh jalan tasawuf yang mencapai keadaan ruhaniyah mabuk kepayang dengan kekasihnya, Tuhan, fana, sirna, merasa kekal, baka, bersama Tuhan, dan merasa bersatu dengannya, itihad. Upaya untuk mencapai taraf kesufian yang tinggi itu. Abu Yazid pernah berkata, 12 tahun aku seperti tukang besi terhadap diriku, 5 tahun aku sebagai cermin hatiku. Setahun aku memperhatikan apa yang terdapat di antara keduanya. Tiba-tiba ada belenggu di pinggangku. 5 tahun aku berusaha memutus belenggu itu sambil memikirkan bagaimana cara memutusnya, maka barulah ia putus. Pernyataan ini mengandung makna bahwa setelah berusaha selama waktu yang panjang, barulah hilang belenggunya, penghalangnya, yang merintanginya untuk mencapai hakikat atau tujuan tasawufnya yang tinggi. Kemudian diperlihatkan lagi dalam perkataannya, selama 30 tahun Allah adalah cerminku, maka jadilah aku hari ini cermin diriku, karena aku saat ini bukan lagi aku sebelumnya. Semua pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa Abu Yazid bukanlah sufi yang menggampangkan kewajiban-kewajiban syariat. Sikap demikian masih dapat dilihat dalam dirinya saat ia mencapai sakar, mabuk cinta pada Allah. Selain Abu Yazid, juga ada banyak sufi yang lain seperti Abu Hasan Sari Al-Mughalis As-Sihti,
seorang sufi yang berpengetahuan luas dan banyak dihormati penduduk Irak dan para ulama yang lain. Kemudian ada juga tokoh-tokoh sufi asal Iran, antara lain adalah Rusbihan al-Bakli As-Shirazi, Haidar Amuli, Ali Isfahan, wafat tahun 1427, dan Ala ad-Daula As-Samani, tahun 1261 sampai tahun 1336. Juga tidak luput tokoh-tokoh sufi yang muncul pada abad-abad pertama hingga abad ke-9 Hijriah, saat dimana tasawuf mulai menunjukkan kemajuannya. Di antara tokoh-tokoh tersebut ialah Abu Al-Haris Al-Muhasibi 165 sampai 243 Hijriah atau 781 sampai 857 Masehi. Zun Al-Misri, wafat 248 Hijriah atau 861 Masehi. Al-Hakim at-Tirmidzi, wafat 898 Masehi. Abul Mughits bin Mansur Al-Halaj, wafat 309 Hijriah. Yang terkenal dengan Al-Halaj yang merupakan tokoh sufi paling kontroversi dalam sejarah karena konsep wahdatul wujud, penyatuan diri dengan Tuhan, miliknya dan terkenal dengan kata-katanya Ana al-Haq, saya adalah yang maha benar, sehingga harus dihukum mati pada tanggal 28 Maret tahun 913 Masehi karena didakwa menyebarkan ajaran sesat. Ada juga Sahal ibn Abdillah Al-Tustari, wafat 896 Masehi, Al-Haraj, wafat 899 Masehi. Sedangkan kedatangan para ahli tasawuf, sufi, di Indonesia sendiri diperkirakan pada abad ke-13, yakni masa penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India, namun baru tampak nyata sekitar abad 16 dan 17 terutama di Jawa dan Sumatera. Contohnya para sufi dari Sumatera adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatrani, Ar-Ranisri, dan Abdurrauf dari Singkel. Kemudian jika di Jawa ada Wali Songo, Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Sunan Panggung, dan lain-lain. Abu Yazid adalah sufi pertama yang membawa ajaran Al-Fana, Al-Baqo, dan Ittihad, yakni suatu ajaran mengenai paham meniadakan diri atau jasmani, yang mana kesadaran rohani merupakan hal yang kekal saat bersatu dengannya. Berikut adalah penjelasan tentang ungkapan Abu Yazid Al-Bustami tentang ajaran sufi yang dibawanya. Pertama adalah Al-Fana. Al-Fana berarti sirna, maksudnya adalah lenyapnya kesadaran diri seorang sufi tentang alam jasmani ini, termasuk tentang dirinya sendiri. Istilah fana oleh kaum sufi dipakai untuk menunjukkan gugurnya sifat-sifat tercela. Menurut Abu Said Al-Haras, fana ialah sirnanya kesadaran tentang manusia atau ubudiyat dan selain Allah. Begitu juga Al-Jailani dan Al-Hujwiri berpendapat bahwa kefanaan datang kepada manusia melalui penglihatan akan keagungan Tuhan dan terbukanya kemahakuasaan ilahi dalam hatinya, sehingga pada perasaannya, dunia ini akan sirna dari pikirannya. Ajaran ini diperoleh Abu Yazid dari gurunya yang bernama Abu Ali Al-Sindi yang berasal dari India. Para ahli tasawuf membagi fana menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat pertama adalah fana fil af'al, yaitu fana dalam perbuatan. Tingkat kedua adalah fana fis sifat, yaitu fana dalam persifatan atau watak. Tingkatan yang ketiga adalah fana fil asma, yaitu fana dalam penamaan. Dan tingkatan yang keempat adalah fana fis zat, yaitu fana dalam zat atau esensinya. Pintu menuju kefanaan terbagi menjadi 2, yakni dawamus zikri atau mengistiqomahkan atau mengkekalkan zikir. Dan pintu menuju kefanaan yang kedua adalah dawamun nisyan, mengekalkan lupa pada dunia dan selain Allah. Diceritakan bahwa Abu Yazid pernah berkata ketika ia naik haji untuk pertama kali, yang dilihat adalah bangunan Ka'bah dan dirinya. Kemudian ia naik haji lagi, maka selain ia melihat bangunan Ka'bah dan dirinya, ia merasakan Tuhannya Ka'bah. Selain itu, juga ada catatan tentang ucapannya yang menunjukkan pengalaman fananya. Ia berkata, pada hari, tahap pertama, aku zuhud terhadap dunia dan segala isinya. Pada hari kedua aku zuhud terhadap akhirat dan segala isinya. Pada hari ketiga aku zuhud terhadap apa saja selain Allah, dan pada hari keempat tidak ada yang tinggal bagiku selain Allah. Gambaran kesadaran Abu Yazid seperti yang diungkapkan tersebut dinamakan fana. Kemanapun ia mengarahkan wajahnya, yang terlihat oleh mata hatinya adalah Allah saja. Mata hatinya yang mengarah ke alam gaib atau alam di luar dunia terbuka. Adapun mata kepalanya yang mengarah ke alam jasmani atau dunia, kendati terbuka, ia tidak melihat apa-apa. Indra-indra lahiriah yang lain tidak menangkap apa-apa, tidak merasakan panas atau dinginnya hawa, tidak pula merasakan sayatan pisau pada kaki atau tangannya. Sufi yang sudah sampai ke taraf keadaan hanya melihat Allah dengan mata batinnya, disebut juga Al-Arif bi Allah. Menurut Abu Yazid,
Al-Arif tidak melihat dalam tidurnya kecuali Allah, tidak pula dalam jaganya kecuali Allah. Meski telah mencapai tingkatan fana, ia tetap disiplin berpegang pada hukum-hukum Islam. Menurut Abu Yazid, seorang wali atau kekasih Allah harus tetap melaksanakan syariat, agar Tuhan tetap menjaga tingkat pengalaman spiritual, keagamaan, yang pernah dicapainya. Ajaran yang kedua dari Abu Yazid adalah tentang al-baqo. Dengan terjadinya fana itu, berarti telah terjadi baqo. Baqo dan fana seperti dua muka dari satu lembar kertas. Baqo sendiri berarti meninggalkan kebodohan menuju pada kondisi yang mengetahui, pergi dari kebekuan hati ke pemujaan tanpa henti serta meninggalkan penilaian atas manusia yang bersifat sementara menuju ke penglihatan kasih ilahi. Namun tidak semua sirna dari kesadaran sang sufi karena masih ada yang tinggal atau yang tetap terus ada dalam kesadarannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran Abu Yazid tentang Tuhan tetap ada. Abu Yazid pernah berkata, "Aku mengenal Tuhan melalui diriku sampai aku fana atau lenyap, kemudian aku mengenalnya melalui dirinya, maka aku hidup. Ia telah membuatku gila pada diriku sehingga aku mati, kemudian dia membuatku gila padanya, dan aku pun hidup. Gila pada diriku adalah kefanaan, sedangkan gila padanya adalah kebakaan." Dalam posisi fana seorang sufi akan merasa sirna atau tenggelam dalam lautan ketuhanan yang baka, seperti tenggelamnya besi dalam lautan api yang menyala. Di saat itu sifat-sifat kemanusiaannya tidak dirasakannya lagi, yang hanyalah adalah sifat-sifat ketuhanan yang baka pada dirinya. Keadaan seperti itulah yang disebut baka, yakni merasa hidup dengan sifat Tuhan yang abadi atau kekal. Ajaran yang ketiga dari Abu Yazid adalah itihad. Keadaan seperti fana baka itu dapat disebut sebagai itihad, bersatu, yakni merasa bersatu dengan Allah. Setelah seseorang mencapai fana dan baka, maka selanjutnya adalah tingkatan itihad. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, bab 17, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, apabila kamu telah bersatu dengan Tuhan, maka kamu akan merasa aman dan selamat dari apa saja selainnya. Kamu akan mengetahui bahwa tidak ada yang wujud selain Dia saja. Kamu akan mengetahui bahwa untung, rugi, harapan, takut, bahkan apa saja adalah dari dan karena Dia juga. Dialah yang patut ditakuti dan kepada Dia sajalah tempat meminta perlindungan dan pertolongan. Karenanya, lihatlah selalu perbuatannya, nantikanlah perintahnya, dan patuhlah selalu kepadanya. Putuskanlah hubunganmu dengan apa saja yang bersangkutan dengan dunia ini, juga dengan akhirat. Janganlah kamu melekatkan hatimu, kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir menambahi bahwa ketika semua hubungan dunia telah diputuskan oleh seorang hamba yang telah bersatu dengan Allah, maka ia pun akan menerima kesucian yang kekal, di mana tidak ada lagi cacat dan cela. Mereka menjadi orang yang dipilih Allah untuk menjadi kekasih. Namun tentang hakikat itihad hanya dapat diketahui oleh mereka yang sudah merasakan pengalaman spiritual tersebut. Pengalaman Abu Yazid terkait ucapan-ucapannya yang kontroversial dan terkadang sulit dipahami oleh orang awam, menyebabkan sebagian ulama menentangnya. Pengalaman Abu Yazid yang kontroversial itu adalah, pertama tentang syatahat. Pada saat mengalami fana, muncullah syatahat atau ungkapan-ungkapan aneh dari lidah Abu Yazid. Abu Nasr al-Sarraj berpendapat bahwa syatahat itu menggambarkan pencapaian kondisi spiritual sang sufi yang lebih tinggi. Berikut ini salah satu ungkapan Abu Yazid yang mengalami syatahat yang pernah diucapkan. "Tuhan, aku memintamu menjadi satu-satunya yang ada bagiku di antara hal lain yang hampa. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Maha suci aku, alangkah maha agungnya keadaanku." Ini diucapkannya saat sedang menunaikan sholat subuh berjamaah yang membuat orang-orang tercengang dan menganggapnya gila. Dikisahkan bahwa pernah seseorang laki-laki mendatangi Abu Yazid di rumahnya. Setelah orang itu mengetuk pintu rumah, maka Abu Yazid bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Orang itu menjawab, "Abu Yazid." Lalu Abu Yazid berkata, "Pergilah, tidak ada di rumah ini kecuali Allah." Di lain hari, ia berkata, "Yang ada dalam di jubah ini hanyalah Allah." Dari ungkapan-ungkapan syatahat Abu Yazid di tadi itulah dapat dipahami bahwa ia selalu mengalami fana. Ia dan alam semesta telah hilang dari kesadarannya, kendati ia dan alam semesta itu tidaklah hilang sama sekali, tetapi hanya dari kesadarannya. Menurut Al-Tusi, pada kondisi ketidaksadaran seperti itu membuat sufi tidak bisa mengendalikan diri sepenuhnya. Seseorang pernah menyampaikan kepada Syekh Junaid mengenai syatahat yang diucapkan oleh Abu Yazid, Maha suci aku inilah Tuhanku yang maha luhur,
namun hal itu justru mendapatkan respon yang positif. Syekh Junaid berkata, Abu Yazid begitu terpesona ketika melihat keagungan Allah, sehingga dia mengucapkan apa yang telah membuatnya terpesona. Abu Yazid adalah seorang sufi pertama yang melahirkan kata-kata syatahat, namun belum memiliki makam, kedudukan, yang tinggi menurut Syekh Junaid. Sedang Syekh Abdul Qadir Jailani menanggapi dengan perkataannya, tidaklah hal itu divonis kecuali saat berkata itu, sufi sedang dalam keadaan sadar. Namun jika ia dalam keadaan sadar, maka hukuman akan diberlakukan atasnya. Pendapat lain datang dari Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Ghazali yang mempunyai pemikiran sama, yakni bahwa kata-kata seperti, Maha Suci Aku, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah, dan perkataan lainnya ketika sedang mabuk cinta pada Tuhan, sebaiknya disimpan dan tidak perlu diriwayatkan. Selain syatahatnya, Abu Yazid juga menuai kontroversi mengenai Mikraj atau naik ke langit, yang mana Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju langit ketujuh yang dialaminya. Abu Yazid sangat tertarik pada pengalaman spiritual yang tinggi dari Nabi Muhammad SAW tersebut, ia juga memimpikannya dan mendapatkannya. Ingin bersatu dan tinggal bersamanya untuk selamanya. Saat itu ia mendapatkan ujian, Allah memperlihatkannya berbagai macam karunia, menawarkan kekuasaan atas seluruh langit, namun ia berpaling karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah ujian. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman spiritual Abu Yazid yang menuai kontroversi, sehingga butuh fase yang sama untuk bisa mendalami ilmu seperti Abu Yazid. Menjelang akhir hayatnya, Abu Yazid memasuki sebuah tempat sholat dengan memakai ikat pinggang. Mantel dan pecinya yang terbuat dari bulu domba itu dan dikenakannya secara terbalik. Kemudian ia bermunajat, Ya Allah, aku tidak membanggakan disiplin diri yang telah kulaksanakan seumur hidupku. Aku juga tidak membanggakan sholat yang telah aku lakukan sepanjang malam. Tidak pula menyombongkan puasa yang telah kulakukan selama hidupku. Aku tidak menonjolkan upayaku menghatamkan, menamatkan Al-Quran berulang-ulang kali. Aku tak akan mengatakan betapa tingginya pengalaman spiritual yang telah aku alami, betapa bersungguh-sungguhnya untuk doa yang telah aku panjatkan dan betapa akrabnya hubungan kau denganku. Engkau pun mengetahui bahwa aku tidak membanggakan segala sesuatu yang telah aku lakukan itu. Semua yang kukatakan ini bukan untuk membanggakan diri. Semua ini kukatakan kepadamu karena aku malu atas segala perbuatanku itu. Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu, sehingga aku dapat mengenal diriku sendiri. Semuanya tidaklah berarti, dan anggaplah tidak pernah terjadi. Aku adalah seorang tua yang sudah berumur 70 tahun dengan rambut yang telah memutih dalam keburukan. Baru sekarang inilah aku dapat memutus ikat pinggang ini. Baru sekarang aku dapat melangkah ke dalam lingkungan Islam. Baru sekarang inilah aku dapat menggerakkan lidah untuk mengucapkan syahadah, pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menerima umat manusia bukan karena kepatuhan mereka, dan engkau tidak akan menolak mereka hanya karena keingkarannya. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tak berkenan kepadamu, limpahkanlah ampunanmu. Makam Abu Yazid terletak di pusat kota Bistami yang banyak diziarahi oleh para pengunjung. Sebuah kubah didirikan di atas makamnya pada tahun 713 Hijriah atau 1313 Masehi atas perintah Sultan Mongol bernama Muhammad Huda Banda, seorang sultan yang berguru pada Syekh Saraf al-Din, keturunan Abu Yazid. Demikianlah kisah Sufi Abu Yazid al-Bustami, yang mana banyak memberikan inspirasi dan pengalaman rohani untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Rabb kita. Kendati pun untuk mencapai derajat seperti Abu Yazid tidak bisa diperoleh oleh orang awam tanpa melalui guru dan banyak belajar tentang ilmu agama Islam mulai dari dasar. Wallahu alam bisawab, dialah Allah yang maha tahu dan mengetahui. Terima kasih banyak atas dukungan terhadap channel ini, silakan berikan kritik, komentar beserta masukan jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penjelasan setiap riwayat tokoh-tokoh Islam yang sudah ada. Sehingga ada perbaikan pada konten berikutnya. Demikian dari saya, Saihul Bikstun Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.